السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، عليكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بأن تفعلوا ما أمر الله به وتتركوا ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله عز وجل، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu sampai datang kematian. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita amatlah banyak yang patut kita syukuri. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dijadikan kita sebagai manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita seorang muslim dan muslimah. Maka barang siapa yang ingin kemuliaan, maka amalkan Islam, pelajari Islam, dakwahkan Islam. Dan barang siapa yang ingin mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Idul Fitri, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Pertemuan dengan bulan Mubarak yang diberkahi, yang di dalamnya dipenuhi dengan janji-janji ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Janji ampunan dalam puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji ampunan dalam qiyam malam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji ampunan dalam orang yang menegakkan qiyam di malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga ada hadis yang lain, walillahil utaqa, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari azab neraka di bulan Ramadan. Ramadan jamaah, bulan yang dinantikan orang-orang saleh. Bahkan ada yang menyebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah berdoa agar diperjumpakan dengan Ramadan. Kini hari-hari yang luar biasa tersebut, hari-hari puasa 1 bulan, hari-hari qiyam di malam Ramadan. Ada yang 11 rakaat, ada yang sampai 23, dengan witirnya ada yang lebih daripada itu. Dan juga hari-hari yang disebutkan dengan hari-hari membaca Al-Quran, hari-hari kembali kepada Al-Quran, semangat bersedekah, semangat ibadah, musim. Bagikan dia jemaah seperti musim hujan yang dinanti-nantikan ya berbagai tumbuh-tumbuhan dengan gembira. Maka sekarang jemaah, Ramadan telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita dengan terbenamnya matahari di maghrib kemarin dan disambut dengan takbir membesarkan Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini luar biasa. Setelah berhentinya atau perginya Ramadan disambut dengan takbir jemaah. Sambutan yang luar biasa dengan membesarkan Rabbul Alamin, Allahu Akbar, dan juga mengucapkan la ilaha illallah yang menunjukkan keesaan Allah azza wa jalla, yang tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Dan juga walillahil hamd, dan juga pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ulang-ulang di dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah hamba yang rabbani, dan jangan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan.
Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, celakalah satu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Allah jamaah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, dialah Allah yang selalu ibadahi di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan seluruh bulan. Dialah Rabb yang telah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sampai datang kematian, ajal menjemput. Tidak ada yang berhenti. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan ibadah saja di bulan Ramadan, tidak. Allah tidak pernah menyebutkan itu, dan juga tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah hamba Rabbani. Hamba Rabbani, hamba yang konsisten, hamba yang istiqamah, hamba yang ikhlas, hamba yang terus melanjutkan ubudiyah sampai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya jemaah Ramadan telah finish, dan semoga Allah terima semua ibadah kita, Allah ampuni semua dosa kita, gembira di dalam kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana orang jemaah main bola, ya, dikatakan menang kalau bolanya masuk gol di lapangan. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini adalah pemenang-pemenang di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar tim hore atau sekedar merasa menang, tapi benar-benar menang ketika bola itu sudah masuk, ketika dia telah beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang dikatakan dalam satu riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya celakalah satu kaum yang bertemu Ramadan, atau celakalah seseorang yang bertemu Ramadan kan tapi tidak diampuni dosa. Jadi apa yang harus dilakukan jemaah sidang salat Idul Fitri yang mulia? Yang harus dilakukan adalah lanjutkan ibadah. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus, yang konsisten, yang dilanjutkan walaupun sedikit. Itulah amal yang paling Allah cintai. Bukan hanya memberikan masa yang banyak sekali di Ramadan lalu dia tinggalkan. Jika seandainya dalam Ramadan ada salat jamaah, maka di luar Ramadan ada salat. Jika seandainya di bulan Ramadan ada witir, maka di luar Ramadan masih ada witir. Jika di Ramadan ada tarawih, maka di luar Ramadan masih ada salat malam yang lain. Jika seandainya di bulan Ramadan kita puasa, benar itu puasa wajib, tapi masih ada puasa di bulan yang lain, termasuk bulan Syawal. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia lanjutkan puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Seolah-olah jemaah 30 hari kali 10 300, 6 kali 10 60, 360 cukuplah untuk 1 tahun pahala yang diberikan bagi siapa yang berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal setelah dia menyempurnakan Ramadannya. Maka sesungguhnya kebanyakan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu juga ada di luar Ramadan. Maka jadilah hamba-hamba Rabbani, janganlah hamba yang hanya sesaat saja semangat, tapi setelah itu dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Itulah yang tadi dikatakan oleh seorang ulama, celakalah satu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'una fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas ittaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Sidang jemaah salat Idul Fitri yang mulia, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua, izinkan khatib menyampaikan beberapa wasiat untuk kita semuanya. Yang pertama, dan khatib tujukan kepada suami, wahai para suami, jadilah engkau suami yang baik, suami yang memberikan perhatian yang terbaik kepada keluarga, kepada istrinya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.
Wahai para suami, istri yang ada bersama engkau hari ini adalah hadiah spesial yang diberikan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dan orang tua yang telah mendidiknya sejak kecil, yang telah memberikan semua biaya yang luar biasa, yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa. Jangan sampai dia ketika hadir di hadapan engkau zalimi dia, engkau sakiti dia, dan engkau jadi suami-suami yang kasar, yang tidak memberikan hak-hak wanita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Jadilah teladan bagi suami yang baik, suami yang berusaha lebih baik, dan terus untuk berdoa kepada Allah untuk saling belajar, ya, menjadi seorang pemimpin yang baik yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Yang kedua jamaah, saya wasiatkan juga kepada para istri. Wahai para istri, engkau berada di rumah, ya, sungguhnya engkau juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau kehormatannya, dan taat suami, maka akan dikatakan nanti kepadanya di akhirat, masuklah ke dalam pintu surga dari manapun yang engkau mau. Bukankah jamaah para ibu-ibu, para istri, sungguhnya pintu surga itu 8. Telah dipersilakan nanti kepada seorang wanita yang menegakkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, maka dia akan dipersilakan untuk memasuki surga dari pintu yang ia inginkan. Bukankah itu adalah janji, ya, motivasi, janji yang dijanjikan kepada seorang wanita yang luar biasa ketika salah satunya dia menjadi wanita yang taat dan patuh kepada suami dalam kebaikan, terutama dalam kebutuhan biologis yang merupakan dari tujuan utama pernikahan, yang terkadang itu terlupakan dari apa yang dahulu seharusnya itu dipersiapkan dengan baik oleh seorang wanita maupun laki-laki, ya. Dari antara tujuan pernikahan itu adalah memenuhi kebutuhan biologis. Makanya sampai-sampai yang malaikat akan melaknat seorang wanita apabila seorang suami mengajaknya untuk memenuhi itu, lalu suami dia menolak dan suaminya marah, maka dia dilaknat sampai pagi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para suami dan para istri juga, maka berbaik-baiklah. Tentunya tidak ada kita yang sempurna, ya. Dan berumah tangga bukan untuk mencari kekurangan. Berumah tangga bukan untuk mencari kekurangan masing-masing pihak. Kenapa? Karena semuanya punya kekurangan. Maka berumah tangga kalau bisa adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, dan bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoganya pernikahan tersebut langgeng sampai pertemuan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat saya adalah kepada para wanita secara khusus dan juga laki-laki. Apa itu? Tutuplah aurat engkau. Menutup aurat, memakai busana muslimah bagi seorang wanita itu perintah Allah. Bukan budaya Arab, bukan hanya karena kita aturan di kantor atau aturan di sekolah atau instansi, tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin." Katakan kepada istri-istri engkau, anak-anak perempuan engkau, dan wanita-wanita yang beriman, yudinina min jalabibihinna. Julina alaihinna min jalabibihinna. Agarnya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Wahai ibu-ibu dan para wanita muslimah, ya, ketika engkau berada di depan orang yang bukan mahram engkau, tutuplah semua tubuh engkau kecuali yang boleh saja dinampak. Bahkan kepada mahram sekalipun tidak semua pula yang boleh dinampak. Ada aturan-aturan yang telah diatur oleh syariat kita. Oleh karena itu, jagalah diri, dan menutup aurat ibadah. Membukanya adalah pelanggaran dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kepada remaja, anak-anak muda, berhati-hatilah dalam bergaul. Ingatlah ayat Allah Azza wa Jalla, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dan salah satu jalan perzinahan yang paling banyak diantaranya yang menghancurkan, yang mencelakakan adalah jalan yang disebut istilah orang cewek-cewek pacaran. Itu jalan perzinahan. Berapa banyak yang telah terjadi hamil di luar nikah? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Itu jalan zina yang besar.
yang seolah-olah itu biasa saja, dibuat biasa, dipilangkan orang dan semacam itu tidak biasa. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-dua kecuali syaitan dan ketiga. Mana ada syaitan itu mengajak kebaikan, pasti mengajak keburukan. Dan yang paling diparahkan di situ adalah para wanita, ya, karena dia bisa hamil, laki-laki tidak. Maka berhati-hati, zina dosa sangat besar, tapi juga aib, ya, yang seterusnya juga nanti sampai kepada anak yang dilahirkan hasil itu, ketika dia tahu pun dia akan merasa malu. Maka oleh karena itu, wahai para pemuda, saya mengajak kepada engkau sekalian, wahai yang laki-laki perempuan juga, apabila engkau sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Nabi mengajak, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'an falyatazawwaj. Wahai yang muda-muda, barang siapa di antara kalian yang sanggup menikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, yaitu yang menjaga kemaluan atau kehormatan. Dan juga kepada orang tua, kalau seandainya anak sudah siap, sudah semangat menikah, mudahkan urusannya, segerakan jamaah, itu kebutuhan biologis. Bukankah dalam puasa jamaah kita dilatih untuk dua hal penting, melatih jangan makan minum di siang Ramadan, jangan melakukan hubungan suami istri. Maka kepentingan besar, berapa banyak orang melakukan kejahatan, jatuh kepada dosa gara-gara untuk memenuhi kebutuhan polri, makan minum. Yang kedua kebutuhan biologis. Berapa banyak zina, berapa banyak pemerkosaan. Biasanya kita boleh kunjungan, bukan hura-hura. Hari raya kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik salat Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir, tahmid, tahlil. Ya, bukan sekadar hura-hura atau hore-hore. Memang bersenang, alhamdulillah, tapi juga ibadah kepada Allah tidak dilupakan. Kemudian dua lagi yang saya ingatkan adalah kepada para pegawai, agar engkau jadilah pegawai yang amanah. Berapa banyak ini berita-berita tentang korupsi, tentang orang-orang tidak jujur di negeri ini. Bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. 1.000 rupiah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Bagaimana 10 miliar, bagaimana triliun. Nabi alaihissalam mengatakan, atau dalam hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang menyuap dan yang menerima. Ya, dilaknat oleh Rasulullah, suap menyuap, apalagi korupsi, itu orang-orang tidak amanah. Maka jemaah, untuk menjadi pegawai itu dua hal penting harus ada. Pertama, mampu bekerja, itu istilah orang profesional. Yang kedua, amanah dan jujur, harus memiliki rasa takut kepada Allah. Semoga kita yang pegawai jadi pegawai-pegawai yang amanah, yang takut kepada Allah. Dan yang terakhir, poin nasihat ini adalah kulluna sanarji'u ilallah. Jemaah salat Idul Fitri, semua kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal di dunia, tidak ada tempat berlari dari kematian. Kekekalan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti mati. Kemudian Allah mengatakan, qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan datang kepada kalian. Pemuda, janganlah engkau sangka engkau akan lama sampai tua, belum tentu. Apalagi yang sudah tua, apalagi yang sudah 60 sampai 70. Diingatkan dalam hadis Nabi yang artinya, umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit orang yang melewati. Maka ingat-ingatlah jamaah, banyak-banyak mengingat kematian, pemutus kelezatan, dan rumah-rumah yang kita bangun, istana-istana dunia yang megah ini akan ditinggalkan dan akan dipaksa kita keluar ketika malaikat maut datang kepada kita. Maka oleh karena itu, bangunlah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sebelum berdoa dengan satu perkataan ulama, laisal idu liman labisal jadida, innamal idu liman ta'atuhu tazidu, laisal idu liman tajammala bil libasi war rukubi, innamal idu liman ghufira lahu dzunub. Hari raya itu bukanlah milik orang yang berpakaian baru, tapi hari raya itu adalah milik orang yang bertambah ketaatannya. Hari raya itu bukanlah milik orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan mewahnya. Hari raya itu adalah milik orang yang diampuni dosanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agarnya Allah ampuni juga dosa kita. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana dhunubana wa qina adzabannar ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المغفورين في شهر رمضان
اللهم اجعلنا من المغفورين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المغفورين في شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عباداتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا وكل أمورنا يا رب العالمين. اللهم بارك في وطننا، اللهم بارك في ولاة أمورنا، اللهم بارك في أسراتنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي شبابنا. اللهم طهر قلوبنا وطهر قلوب الشباب، اللهم طهر قلوبنا وطهر قلوب الشباب يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.